Hai, kalian mau mendengarkan penjelasan tentang ekumenika? Sini. Hai. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai gerakan ekumenika. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Gratia Nelwan dengan NIM 71205144 dan teman saya Firman Syaan dengan NIM 71205131. Saya Marta Manu dengan NIM 712021-252. Dan saya Mario Loinati dengan NIM 712025-146. Saya Daniel dengan NIM 712025-149. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi ekumenika. Apa sih ekumenika itu? Ekumenika adalah gerakan dan konsep yang bertujuan untuk menyatukan gereja-gereja Kristen dari berbagai dominasi melalui dialog dan kerjasama, yang berakar pada upaya mempersatukan umat Kristen dan memperkuat kesaksian mereka. Ekumenika berasal dari bahasa Yunani yang pada mulanya berarti seluruh wilayah di dunia yang dihuni oleh manusia. Dalam perkembangan sejarah awal gereja, terutama sejak Konsili Nistea tahun 325, istilah ini dipakai untuk menunjuk wilayah gerejawi dalam kekuasaan Romawi. Karena wilayah Romawi pada masa itu dipahami sebagai wilayah dunia yang menyatu, maka ekumene lambat laun juga mengandung arti seluruh dunia atau kesatuan yang mencakup semua orang percaya. Dalam perkembangan teologis, kata ekumenis kemudian dipahami sebagai suatu yang bersifat umum, universal, dan katolik, yaitu menunjuk pada sifat gereja sebagai satu kesatuan yang melampaui batas-batas geografis dan denominasi. Dengan pengertian ini, ekumenika tidak lagi hanya dipakai sebagai wilayah dunia, tapi sebagai gagasan mengenai kesatuan gereja secara universal. Dalam sejarah gereja modern, ekumenika berkembang menjadi satu kegerakan sadar untuk memulihkan persekutuan gereja-gereja yang terpecah akibat perbedaan historis, politis, dan teologis. Gerakan ini berupaya menyatukan kembali tubuh Kristus tanpa menghilangkan keunikan tradisi masing-masing gereja. Melalui dialog dan kerjasama juga refleksi bersama, gerakan ekumenis bertujuan mewujudkan kesaksian bersama, mengatasi kesalahpahaman, serta menghidupkan kembali identitas gereja sebagai gereja yang satu, kudus, dan serta apostolik. Dengan demikian, ekumenika dapat dirumuskan sebagai pemahaman dan usaha teologis historis untuk membangun kembali kesatuan gereja secara universal yang berakar pada makna awal ekumene dan berkembang menjadi gerakan untuk mempertemukan persekutuan gereja-gereja dalam kesaksian bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal potret kritis ekumenika. Nah, potret gerakan ekumenika pertama-tama terlihat dari kondisi internal dari setiap sinode, kondisi dari dalam sinode itu. Nah, khususnya pada jumlah anggota jemaat yang sangat-sangat beragam. Nah, walau sebagian besar sinode memberikan data jumlah anggota, namun belum secara terperinci menjelaskan tentang jenis kelamin maupun kategori anak dari anak sampai dewasa. Nah, ketimpangan kapasitas ini menunjukkan bahwa semua sinode memiliki sistem pendataan yang kurang akurat. Nah, rentan jumlah jemaat yang bervariasi dari 14.000 hingga 2,5 juta juga memperlihatkan bahwa gerakan ekumenika harus menampung struktur gereja yang tidak sama kuat dan tidak sama besar. Dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar sinode menunjukkan partisipasi yang stabil melalui pembayaran yuran, keterlibatan sebagai peserta kegiatan PGI, dan juga menjadi pengurus dalam PGI itu sendiri. Nah, kita lanjut pada selain itu, beberapa gereja mencatat bahwa kegiatan ekumenis PGI itu sering berhenti pada level pimpinan dan belum menyentuh kebutuhan jemaat dari akarnya. Relasi antar sinode menunjukkan bahwa PSMS itu cukup membantu dalam membangun kerangka persekutuan. Namun sejumlah isu teologis masih menjadi ganjalan seperti praktik baptis ulang, pelimpahan pengembalaan, disiplin gerejawi, serta perbedaan pandangan tentang gereja non-anggota PGI. Karena perbedaan ajaran membuat banyak sinode menolak pengakuan katekisasi, perjamuan, dan pelayanan lintas gereja, di sisi lain kerjasama praktis seperti dukungan pendidikan teologis dan koordinasi pelayanan belum merata. Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa gerakan ekumenika di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyatukan warisan teologis dan
dalam memperkuat etika kebersamaan serta membangun mekanisme kerja sama yang konsisten dan juga berkelanjutan dalam pelayanan. Sekarang kita akan masuk ke dalam tantangan ekumenis dalam konteks Indonesia. Sebagai yang kita tahu, gerakan ekumenis di Indonesia mulai terbentuk pada abad ke-19 ketika misi Kristen dari Eropa hadir dengan membawa dorongan untuk mempersatukan gereja-gereja dengan berbagai ajaran. Namun juga ada berbagai tantangan dari segi doktrinal dan segi sekularisme. Secara doktrin, variasi eklesiologi di antara berbagai denominasi Kristen menjadi hambatan besar, termasuk perbedaan pandangan mengenai struktur gereja, jabatan gerejawi, dan sakramen, serta posisi Alkitab dan tradisi. Namun di sisi sekularisme membawa tantangan berupa melemahnya pengaruh agama dari kehidupan sosial yang memicu krisis identitas di kalangan umat Kristen. Baik, selanjutnya kita masuk dalam 3 kelompok gereja pergolatan identitas. Gereja ekumene di sini sekarang ini ditantang oleh kenyataan bahwa ada 3 gereja atau aliran yang kuat di Indonesia, yaitu yang diawali oleh Gereja Katolik Roma, gereja-gereja Protestan, dan gereja atau gerakan Pentakosta atau juga kelompok lain yang dikenal sebagai gerakan karismatik. Hubungan antara ketiga gereja atau gerakan ini nampak kurang dipikirkan secara mendalam. Selama ini entah secara terus terang atau tersembunyi. Yang pertama, Gereja Katolik di Roma. Gereja Katolik Roma merupakan salah satu cabang utama kekristenan yang berada di bawah kepimpinan Paus dan Vatikan. Struktur organisasi gerejanya tersusun rapi, mulai dari Paus, para uskup hingga para imam atau romo. Ibadah utamanya disebut misa dan tata cara pelaksananya relatif seragam di seluruh dunia. Gereja ini mengakui tujuan sakramen seperti sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Tradisi gereja yang panjang dijaga dan dihargai, termasuk penghormatan kepada Santa Maria seperti para santo dan santa. Ciri khas ibadahnya adalah suasana yang tenang, tertib, dan simbol serta dipenuhi doa dan pembacaan kitab suci. Yang kedua, gereja-gereja Protestan. Gereja Protestan lahir dari gerakan reformasi gereja pada abad yang ke-16 yang dilopori tokoh seperti Martin Luther dan Johann Calvin. Kelompok ini sangat beragam dan terdiri dari banyak denominasi seperti GPI, GKI, HKBP, Methodis, dan Lutheran, dan lainnya. Ajarannya menekankan bahwa kitab adalah satu-satunya dasar utama iman. Biasanya hanya mengakui 2 sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Selanjutnya, Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta adalah kelompok gereja yang menonjolkan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Contohnya termasuk GBI, GPDI, GEPKIM, serta berbagai gerakan karismatik lainnya. Ajaran mereka menekankan baptisan Roh Kudus yang sering dianggap tempat melalui karunia berbahasa roh. Mereka juga percaya pada karunia roh lainnya seperti kesembuhan, nubuatan, dan berbagai mujizat. Ibadah di gereja Pentakosta biasanya sangat manis dan penuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah keesaan gereja. Gerakan keesaan gereja di Indonesia berkembang seiring munculnya kesadaran bahwa gereja-gereja di Indonesia perlu bekerja sama dalam pelayanan, kesaksian, dan tanggung jawab. Di tengah bangsa, perkembangan sejarah dapat dilihat dalam beberapa tahap penting, yaitu dari zending ke gereja-gereja lokal. Setiap zending membawa tradisi gereja dan teologi masing-masing, sehingga gereja-gereja yang lahir pun beragam. Namun sejak awal 1900, para pemimpin gereja mulai menyadari perlunya kesatuan agar pelayanan lebih kuat dan tidak terpecah-pecah. Lahirnya persekutuan gereja awal tahun 1930 merupakan dewan-dewan gereja pertama di Hindia Belanda. Tujuannya untuk koordinasi pelayanan, pendidikan teologi, dan penginjilan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang keesaan Allah. Kesatuan Allah Tritunggal haruslah menjadi dasar yang pertama dan utama bagi keesaan gereja. Simon Chen dan dalam sebuah makalah yang ditulis dalam rangka konferensi dunia kelima Faith and Order yang mengambil tema On the Way to
Fuller Koinonia menyatakan bahwa Allah Tritunggal bukan sekedar menjadi pola keesaan gereja, seperti dalam kitab Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, ayat 21a. Melainkan juga harus ada potensi bagi keesaan gereja, agar mereka juga di dalam kita, ayat 21b. Artinya sebagai pola hubungan Trinitarian ini ditunjukkan dalam cara Yesus memberikan perintah kasih sebagai ilahi bagi persekutuan murid-muridnya. Sebagai potensi kita perlu menyatakan bahwa Roh Kudus dalam Allah Tritunggal yang sekaligus menjadi roh pemersatu persekutuan orang beriman. Dengan semangat yang serupa, Paulus menuangkan keyakinan ini dalam salam Trinitariannya, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dalam kitab 2 Korintus 13 ayat 13. Namun demikian, tidak hanya memerlukan alasan teologis, tetapi dibutuhkan alasan lain yang bersifat fungsional. Disinilah kita meyakini bahwa keesaan diupayakan bukan demi keesaan itu sendiri. Ia digumuli, didoakan, dan diusahakan agar membuahkan sesuatu bagi dunia. Bahasa kasih Yohanes keesaan gereja yang beralas pada keesaan Allah Tritunggal harus berfungsi supaya dunia percaya dan agar dunia tahu. Sekarang kita akan melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu tentang gereja Kristen di Indonesia menjadi satu. Nah, di sini proses penyatuan dari Gereja Kristen Indonesia atau GKI merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari pertumbuhan jemaat-jemaat Kristen di Jawa pada awalnya abad ke-20 melalui pelayanan para Jedeling Belanda dan Jerman. Di Jawa Timur, pelayanan toko seperti Hildering memunculkan jemaat-jemaat yang bertumbuh dan mulai bekerja sama, sehingga kebutuhan untuk memiliki organisasi gereja yang lebih mandiri semakin terasa. Gerakan menuju kesatuan ini semakin menguat pada periode 1930 sampai dengan 1960-an. Di Jawa Timur, konferensi gereja ini dan pertemuan lintas jemaat menegaskan perlunya identitas bersama yang tidak lagi terikat pada latar belakang Tionghoa. Di Jawa Tengah, sinode-sinode terbentuk mulai merumuskan dasar teologis serta struktur organisasi yang lebih inklusif, hingga pada tahun 1935 nama Gereja Kristen Indonesia kemudian diadopsi dalam lingkup sinode regional. Sedangkan di Jawa Barat, dinamika sosial politik setelah peperangan dan kemerdekaan mendorong gereja-gereja Tionghoa untuk meninggalkan struktur lama seperti THK dan berubah menjadi gereja Indonesia yang bersifat lebih terbuka. Nah, puncak penyatuan GKI ini terjadi ketika ketiga wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat melakukan reformasi tatanan gereja dan mengukuhkan identitas bersama sebagai Gereja Kristen Indonesia. Di Jawa Barat, perubahan nama menjadi GKI disahkan negara pada tahun 1968, menandai peralihan dari gereja beretnis menjadi gereja Indonesia. Ketiga, jalur sejarah ini akhirnya menyatu dalam semangat bersama, yaitu menjadi gereja yang satu, mandiri, kontekstual, dan melampaui sikat-sikat etnis demi kesaksian Injil di Indonesia. Katolik dan Protestan satu. Gerakan ekumenis antara Katolik dan Protestan semakin kuat sejak Konsili Vatikan II. Upaya untuk menemukan kesatuan makin berkembang, namun tetap ada perbedaan dalam ajaran, liturgi, dan praktik gereja. Masalah-masalah utama yang dihadapi antara lain soal sakramen, hierarki, dan pemahaman teologis mengenai gereja. Dialog yang terjadi menunjukkan bahwa dasar teologis seperti hubungan antar kitab suci dan tradisi serta sakramen menjadi pembeda yang cukup mendalam. Dalam proses dialog ditemukan bahwa Katolik dan Protestan memiliki sejarah dan pengalaman yang berbeda dalam memahami gereja.
Gereja Katolik berorientasi pada tradisi dan struktur hierarkis, sementara Protestan cenderung menekankan kebebasan individu dan komunitas, serta pemahaman baru tentang gereja yang bersifat lebih horizontal. Isu reformasi menjadi penting, khususnya dalam memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antar umat dan peran iman dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan utama antara Katolik dan Protestan adalah pengakuan akan sentralitas Kristus dan peranan kitab suci sebagai dasar iman. Namun dalam praktik, perbedaan tetap jelas, terutama terkait tata cara ibadah, peranan hierarki, dan pemahaman terhadap sakramen. Dialog ekumenis diharapkan mampu memperkaya kedua belah pihak dan menjadi jembatan menuju pemahaman bersama, walaupun perbedaan mendasar tetap harus diakui secara kritis. Katolik dan Protestan 2. Pandangan mendalam mengenai hubungan antara gereja Protestan dan Katolik yang mengarahkan pada perspektif baru tentang persatuan dan arah gerakan ekumenis khususnya di Indonesia berasal dari pengalaman seorang yang tumbuh dalam tradisi Protestan Ortodoks, sebuah lingkungan yang sangat menekankan pada kebenaran ajaran dan doktrin atau ortodoksi. Dalam lingkungan tersebut, gereja Katolik seringkali dilihat secara negatif dan dituduh sebagai aliran yang jelas sesat, sehingga muncul anjuran untuk menjaga jarak dan menghindari pergaulan erat dengan umat Katolik. Perubahan mendasar dalam pandangan tersebut dipicu oleh keputusan berani yang diambil oleh seorang tua penulis di era 1960-an, sebuah periode yang dipengaruhi semangat perubahan pasca Konsili Vatikan II untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan Katolik, dimulai dari jenjang SMA. Pengalaman berada di sekolah Katolik memberikan kesempatan langsung untuk mempelajari agama Katolik, mengamati liturgi dan praktik devosi mereka, seperti penghormatan kepada Bunda Maria. Namun, proses ini juga memunculkan pergaulatan batin, yakni doktrinital yang kaku berhadapan dengan kenyataan yang dialami. Contohnya, pengaruh ajaran Protestan tentu menyebut misa Katolik sebagai penyembahan berhala, sempat membuatnya menolak untuk berlutut saat konsekrasi. Meskipun demikian, titik balik yang paling menentukan tidak bersumber dari debat teologis, melainkan dari interaksi personal dan praksis dengan umat Katolik awam. Dalam setiap perjumpaan, penulis selalu disambut dengan keramahan Katolik dan nothing but kindness, kebaikan hati belaka. Pengalaman praktis akan kebaikan hati yang konsisten ini memaksa adanya evaluasi ulang terhadap dogma selama ini menekankan perbedaan. Penulis kemudian berkesimpulan bahwa tuduhan dogmatis mengenai misa Katolik sebagai penyembahan berhala tidak dapat dipertahankan. Ia berargumen bahwa jika penyembahan berhala seharusnya menghasilkan kebencian atau keburukan, maka kenyataan bahwa umat Katolik justru menunjukkan kebaikan hati dan membuktikan bahwa tuduhan doktrinal tersebut hanya sebuah prasangka belaka, bukan kebenaran yang nyata. Oleh karena itu, pengalaman ini menggarisbawahi arah baru bagi gerakan ekumenis. Jika upaya persatuan selama ini terlalu terfokus pada penegasan doktrin yang benar, maka pengalaman nyata menunjukkan bahwa ekumene yang sejati harus lebih menekan pada ortopraksi, yakni tindakan atau praktik hidup yang benar. Artinya, kesaksian hidup dan perbuatan baik yang ditunjukkan oleh umat beriman dari kedua denominasi jauh lebih efektif dan membangun persatuan sejati daripada upaya berpegangan teguh pada perbedaan doktrinal yang kaku. Masuk ke arah ekumenika. Pada buku berjudul Tempat dan Arah Gerakan Oikumenis karya J.B. Banawiratma dan kawan-kawan, pada bagian gerakan oikumenis mau kemana, ini membahas tentang berbagai cara yang ditempuh oleh umat Kristen untuk membangun persatuan. Dan ada 3 pendekatan utama dalam gerakan ekumenika. Pendekatan pertama adalah dogmatis, yang menekankan bahwa kesatuan sebenarnya sudah ada di dalam iman kepada Kristus. Karena itu, dialog tentang gereja, pencarian tingkat pokok-pokok iman, serta usaha memahami inti kekristenan menjadi sangat penting. 2. Pendekatan sosiologis, melihat bagaimana gereja hidup di tengah masyarakat dan budaya yang terus berubah. Lalu gerakan ekumenis juga adalah proses konsilier, yaitu perjalanan bersama dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, khususnya melalui keterpihakan bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Pada akhirnya, gerakan ekumenis adalah usaha untuk setia pada karya Roh Kudus dan hadir bersama Kristus dalam melayani dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami.